Anak saya jatuh, nyeri kepala, saya harus segera ke UGD dok. Saya perlu CT scan tidak anak saya. Minimal tahu kapan harus cemas segera ke UGD, kapan harus kita coba dengan anti nyeri dan evaluasi kembali. Akibat gadget itu, seringkali keluhannya adalah leher belakang, ditengkuk, kemudian dahi depan, terikat berat. Sangat sering sekali berulang nyeri kepala seperti ini. Memang kita sarankan untuk memastikan apakah ada gangguan mata atau tidak. Gangguan mata ya? Minus, yang perlu terkoreksi maksudnya. Beberapa penelitian mendapatkan memang yang murni migrain, sisi nyeri kepala tidak bisa berpindah. Jadi hari ini kanan, bila nanti muncul akan kanan lagi. Halo sahabat SMC semua, selamat datang lagi di acara Ngobrol Sehat Klinik SMC. Ketemu lagi dengan saya Ardan, dan kali ini saya ditemani oleh Dr. Ayu Putri dari Klinik SMC ya dok ya? Iya, halo. Halo, apa kabar dok siang ini? Sehat kabar nih. baik. Kabar baik ya, bahagia ya kayaknya. Sama dong ya. Sama, saya juga lagi bahagia. Iya dok, boleh cerita sedikit nggak dok tentang dokter? Oke, terima kasih ya untuk kesempatannya. Sore ini kita ketemu lagi. Jadi saya Ayu Putri panggilannya. Kemudian saya sebagai spesialis saraf atau mungkin sekarang lebih ke neurologis ya. Neurologis. Iya, jadi neurologis di klinik SMC. Iya. Kalau neurologis itu mencakup apa aja dok biasanya? Neurologis itu mencakup mungkin yang umum untuk masyarakat, untuk teman-teman yang lain yang non medis itu adalah stroke, kemudian nyeri, mungkin lebih sering dengar saraf kejepit, ya nyeri kepala seperti itu. Saraf tuh berarti apa aja sih dok, dari kepala sampai tulang punggung ya atau gimana? Jadi saraf di tubuh kita itu sebenarnya banyak ya, dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari bagian jaringan otak dan di luar otak. Termasuk saraf-saraf kecil yang ada di jari, kemudian perifer. Kalau yang sentral jaringan otak. Ya. Gitu. Paling banyak kasus apa aja dok berarti yang ke dokter nih, keluhannya? Sebenarnya kalau kasus tergantung usia ya. Tergantung usia ya? Ya benar. Kalau misalnya usia lanjut seperti sekarang, pasien-pasien dengan usia lanjut di atas 50, kemungkinan yang sering itu adalah seperti stroke. Ya, untuk usia muda mungkin nyeri kepala cukup sering ya untuk saat ini. Iya. Oke, berarti sahabat SMC sekalian, kalau misalnya ada yang ngerasa kepalanya sering nyeri atau pusing, ternyata beda ya dok ya, pusing sama nyeri ya tadi ya? Iya benar. Tadi kita sempat ngobrol dikit nih, bocoran. Tadi kita bahas dikit. Kalau misalnya teman-teman kita yang non medis menyebut pusing, pusing yang sering kali mereka katakan pusing adalah nyeri. Untuk kita saat pasien datang dengan keluhan pusing harus dipertegas. Pusing untuk kita adalah pusing dengan sensasi bergoyang atau berputar. Sedangkan nyeri kepala kita bedakan dengan pusing. Bila berputar atau bergoyang mungkin masuk ke vertigo. Oh iya, nanti kita bahas lebih detail. Nanti tenang saja, kita akan bahas lebih detail. Nah, kalau misalnya mau ke dokter Ayu, berarti jadwal prakteknya kapan aja nih dok? Bisa ketemu saya di klinik, jadi di klinik SMC di hari Senin, Rebu, Jumat, dan Sabtu. Itu di jam 4 sore sampai 7 malam. Kita fleksibel, jadi bisa appointment melalui WA. Benar-benar membantu untuk mengurangi menunggu. Jadi biar langsung bisa ketemu. Iya benar. Saya sering soalnya ke klinik SMC, dan emang kalau appointment by WhatsApp itu kita nggak perlu nunggu. Jadi datang langsung masuk biasanya. Paling cuma nunggu ya 10 menit 5 menit lah gitu. Nunggu regis ya. Bener. Nah, saya mau cerita sedikit nih tentang Klinik Sudirman Medical Center. Klinik ini adalah klinik kesehatan modern, lengkap, fleksibel, dan komunikatif. Mulai dari dokter kulit sampai spesialis jiwa tuh juga ada. Jadi kayak one stop medical treatment lah ya, bisa dibilang. Terus alamatnya itu ada di Jalan PB Sudirman nomor 1A dan Pasar Barat. Oke, sekarang kita bisa sapa-sapa dulu nih. Halo, Agus Sudarmaja selalu menonton. Lalu ASL Esa. Panggilannya Esa. Panggilannya Esa. Iya. Terus ND. Susah ya dibaca ya. ND. Halo Norman. Winda Haryoko, halo. Puswita Wulandari 95, halo. Diasmita juga halo. Hai, halo Norman.
Udah kenal kayaknya ya. Iya. Oh. Iya, halo semuanya nih, terima kasih udah nonton sampai habis ya. Boleh tanya-tanya juga nih. Nanti kita jawab. Perkenalan tentang topik serba-serbi nyeri kepala nih. Kita mau ngebahas tentang nyeri kepala. Nah, nyeri kepala itu sebenarnya apa batasannya, Dok? Iya. Mm-mm. Jadi nyeri kepala batasannya untuk rasa nyeri itu ada sensasi nyeri yang dirasakan pasien untuk nyeri sendiri. Kemudian berbeda-beda setiap pasien tergantung pengalaman nyeri sebelumnya. Oke. Jadi dia punya nggak sih dulu rasa trauma terhadap nyeri yang tidak tertangani dengan baik akan membekas hingga ke depannya. Istilah awamnya seperti itu ya. Jadi saat dia merasakan nyeri kembali, nyeri itu akan lebih berat. Ya, jadi setiap orang punya ambang nyeri yang berbeda ya. Untuk lokasi sendiri kepala batasannya dari vertex. Jadi ada sisi atas alis sampai kepala belakang. Atas alis sampai kepala Iya, belakang. jadi kita sebut vertex di sini. Vertex tuh di Tengah sini. tengah dahi. Iya, benar. Karena kita nanti bakal jadi podcast juga, jadi kita harus ngejelasin secara verbal juga gitu. Oke, siap. Tengah dahi tadi ya. Iya, benar. Jadi batasannya dari sini, ini masih kita sebut periorbita ya. Di alis ya. Ini periorbita melingkar dari sini ke atas kepala, batasannya samping kanan kiri di atas telinga hingga kepala belakang. Oh, oke. Iya, sebenarnya ada istilah medis cuman awamnya seperti itu batasannya. Oh, oke. Jadi batasan nyeri itu di situ sebenarnya. Iya, untuk nyeri kepala ya. Ini antara pusing sama nyeri mau kita bahas detail sekarang atau nanti nih? Boleh aja. Sekarang aja kali Boleh ya. aja ya, karena sering datang dengan keluhan seperti itu kan. Soalnya yang saya tahu juga selama ini, aduh dok, kepala saya pusing. Iya, benar. Saya jarang ngomong, aduh dok, kepala saya nyeri gitu. Iya. Jadi itu bentuk keluhan. Keluhan itu artinya apa yang dirasakan oleh pasien. Jadi pasien kan tentu mengungkapkan berdasarkan kebiasaannya ya. Kalau misalnya secara medis, pusing itu harus kita anggap sebagai sensasi bergoyang atau sensasi berputar. Jadi misalnya Ardan nih duduk, melihat tembok berputar terhadap diri kita. Itu pusing. Oh gitu. Kedua, kita duduk, melihat tembok bergoyang seperti di perahu, itu pusing. Oh. Iya. Tapi beberapa istilah untuk teman-teman kita yang non medis, saat mereka merasakan nyeri kepala, mereka datang dengan keluhan dan menyatakan itu pusing, nggak apa-apa. Nanti tinggal saat di dokter memeriksa, dokter yang akan lebih menggali pusing atau nyeri. Nah itu. Iya, terus nanti mungkin nanya perbedaannya apa dok? Terus nanti dijelasin ya, yang bergoyang itu atau berputar atau kayak di kapal gitu ya. Iya benar, itu pusing masuk ke vertigo ya, bukan nyeri kepala. Oh, pusing tuh masuk ke vertigo. Iya, kalau nyeri kepala secara medis kita sebut sefalgia. Sefalgia. Iya, benar. Itu secara umum. Iya. Berarti kalau dari kasus saya sendiri, saya kayaknya nggak pernah pusing, ternyata seringnya nyeri. Iya. Nah, kalau dari ini ya, dari deskripsi tadi ya. Iya. Balik lagi kebiasaan teman-teman yang non medis, kebudayaannya, kebiasaannya, sosialnya, memang di Indonesia pusing itu masih rancu kan, entah bergoyang atau nyeri kayak gitu. Iya, ya. benar-benar. Kenapa bisa terjadi nyeri kepala? Kenapa kita bisa nyeri kepala? Ini karena kita punya organ yang sangat sensitif terhadap rasa nyeri. Jadi kita sebut organ peka nyeri. Peka nyeri. Iya benar. Organ peka nyeri terhadap nyeri kepala ini kita bagi jadi dua. Ada yang di dalam kepala atau di dalam otak, ada yang di luar. Nah, kalau yang di luar ini kita sering dengar nih, gusi, gigi, sinus, itu semua peka terhadap nyeri, termasuk otot. Kemudian otot dan beberapa saraf yang ada di luar jaringan otak. Ini kita sebut ekstrakranial. Jadi di luar kepala. Untuk yang intrakranial atau di dalam jaringan otak, itu yang peka terhadap nyeri adalah selaput otak. Jadi kemudian ada pembuluh darah berupa arteri ataupun vena. Dan beberapa saraf yang ada di dalam otak. Jadi itu kita sebut intrakranial. Di dalam kranial, di dalam kepala atau jaringan otak. Oh, oke. Wah, ternyata banyak ya ternyata jenis-jenis. Iya, sebenarnya teman-teman yang non medis sering sih pasti dengar, apa enggak sinus saya, Dok? Kan sebenarnya udah tahu ya, cuman masih
nggak terbayang itu pekan nyeri nggak sih gitu. Mm-mm. Benar-benar. Itu kalau stres atau cemas itu bisa memicu nyeri kepala nggak, Dok? Stres atau cemas Mm-mm. bisa memicu nyeri kepala. Bisa ya? Bisa, terutama kondisi saat ini ya, Mm-mm. di mana semua orang sangat terpengaruh akibat kondisi pandemi ya. Mm-mm. Mau nggak mau, terasa atau tidak, pasti ada rasa cemas. Mm-mm. Respon tubuh terhadap rasa cemas itu sangat beragam. Nggak sama nih, saya atau Ardan nih, Mm-mm. nggak sama kan. Ada yang nggak bisa tidur malam, Mm-mm. ada yang bentuknya kita sebut nyeri tengkuk. Ini nyeri semua, Iya. sehingga mempengaruhi nyeri semua kepalanya. Itu juga Oh. bisa. Mm-mm. Jadi Iya. bisa mempengaruhi ya rasa cemas dan stres yang dialami. Itu mungkin kalau di istilah psikiatri psikosomatis enggak ya? Beda lagi ya? Beda lagi sih. Beda Cuman lagi ya? kadang rasa cemas yang tidak bisa dihadapi oleh pasien memang butuh bantuan. Bantuan cerita ke psikiatri. Mungkin lebih nyaman untuk menyamankan istirahatnya juga gitu. Oh, oke. Kalau tipe nyeri kepala, Sebenarnya untuk tipe nyeri kepala kita bagi dari penyebabnya ya. Penyebabnya itu yang ada yang primer, ada yang sekunder. Jadi primer itu diartikan memang kita belum mengetahui dengan pasti penyebabnya apa. Tapi kita tahu kemungkinan faktor yang bisa mencetuskan nyeri itu muncul. Contohnya nih migrain atau tension headache, itu nyeri kepala yang tegang leher, tegang pundak juga. Yang kedua sekunder atau secondary headache, itu nyeri kepala akibat kondisi lain, misalnya ada tumor otak atau mungkin penekanan pada saraf otaknya yang sudah kita ketahui. Jadi ada dua berdasarkan penyebabnya. Oh, oke. Mulai ada pertanyaan? Iya. Boleh nih kita baca dulu Iya. sedikit ya. Dari yang mana nih? Dari yang atas mungkin Paling ya. atas ya. Paling atas, yang di atas lagi ada pertanyaan lagi nggak? Atau masih sapa-sapa? Oke. Dari Imade Gede Dwi Adnyana. Sorry ya kalau salah. Mataku agak-agak siwer. Benar. Benar ya. Dok, mau tanya, apakah setiap nyeri kepala kita minum obat terus-menerus? Apakah bahaya? Solusinya gimana, Dok? Kayak ini disimpan ya untuk yang Nanti terakhir aja ya. penanganannya. Oke, nanti kita jawab pasti. Kita catat. Wah, ada Pak Bebek Gaduh. Wah, ini Halo. selalu menonton nih. Oke, yang bawah Manikra Fitri. Selamat sore, Dok. Saya ingin bertanya, kakak saya sering sekali sakit kepala, bahkan bisa sampai 2 hari tidak hilang. Kira-kira apa penyebabnya, Dok, dan penanganan apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Oke. Kita bahas sedikit ya Bahas untuk sedikit penyebab boleh. ya. Kenapa sih, Dok, nyeri kepala bisa selama ini? Kadang nyeri yang tidak ditangani dengan baik bisa berlarut-larut. Jadi dia bisa berlangsung lama. Misalnya gini, migrain. Migrain itu tipe nyeri primer ya. Migrain itu bisa disebabkan dipicu setiap pasien berbeda. Ada pasien saya yang karena keju, karena coklat. Oh. Ya, keju, coklat, yang tersering adalah MSG atau micin. Oh gitu. Itu nyerinya kepala sebelah, kemudian berdenyut, dan itu bisa berlangsung hingga 72 jam sejak onset muncul. Bila tidak ditangani. Jadi memang ada beberapa nyeri kepala yang tidak segera ditangani akan bertahan selama itu. Itu contoh penyebabnya ya. Sampai 2 hari ya nggak hilang-hilang. Sebenarnya untuk kasus seperti ini nyeri kepala tidak sesederhana itu ya. Sebenarnya akan lebih nyaman kalau bertemu, dipastikan lokasi nyeri, dipastikan kondisi tubuh juga. Kalau dari cerita mungkin hanya akan sekilas membantu ya, Arden ya. Iya. Kita butuh yang lebih detail soalnya. Sebenarnya lebih detail dari lokasi. Karena di awal kita cerita, lokasi itu sangat luas sebenarnya untuk nyeri kepala. Kadang dia bisa hanya separuh, kadang hanya di atas mata. Gitu. Okay. Untuk penanganannya mungkin kita simpan belakangan sekalian ya. Kita simpan belakangan. Oke. Kalau gitu mungkin kita langsung masuk ke materi dulu aja, habis itu baca komen lagi, baca pertanyaan lagi ya.
tadi kita udah ini ya ngebedain tiap tipe nyeri. Itu udah belum ya? Sudah. Udah ya tadi ya. Nyeri kepala saat trauma kepala. Nyeri seperti apa yang harus ke UGD? Iya, pertanyaannya bagus. Karena ini akan sangat sering kita alami di rumah ya untuk teman-teman yang non medis. Anak saya jatuh, nyeri kepala, saya harus segera ke UGD dok. Saya perlu CT scan tidak anak saya, gitu. Jadi nyeri kepala yang saya harapkan di sini kan kita bisa berbagi tanda bahaya nyeri kepala untuk waspada di rumah ya. Minimal tahu kapan harus cemas segera ke UGD, kapan harus kita coba dengan anti nyeri dan evaluasi kembali. Tanda bahaya nyeri kepala saat nyeri kepala sangat berat, kemudian tiba-tiba langsung pingsan akibat nyeri. Yang kedua, saat nyeri kepala berlangsung tiba-tiba terjadi kejang. Kejang itu seperti tampak menghentak seluruh tubuh dan tidak sadar. Yang ketiga, saat nyeri kepala tiba-tiba saat bercermin, saat nyeri kepala bibir mencong. Wajah saya tidak simetris dok. Yang keempat, saat terjadi kelemahan separuh tubuh. Kemudian kelemahan entah separuh tubuh kanan atau kiri, ini tangan kanan dan kaki kanan, atau tangan kiri dan kaki kiri. Kemudian yang kelima ya, yang kelima nyeri kepala berat, kemudian disertai muntah yang menyemprot. Muntah di sini tanpa mual. Beda ya? Beda. Jadi tanpa rasa mual, tiba-tiba nyeri kepala, muntah menyemprot. Ya, kemudian yang keenam, saat nyeri kepala berlangsung tetap menetap dengan anti nyeri yang sesuai. Itu yang sering kita hadapi. Jadi kalau trauma kepala ada benjol besar, anak pingsan, rewel, ini sering pada anak-anak yang tidak bisa mengeluh. Jatuh, nyeri kepala, anak rewel, tidak mau minum, muntah-muntah, itu perlu ke UGD. Atau seringkali pada orang tua, setelah mengalami benturan kepala, perlahan-lahan orang tua mulai turun kesadarannya. Jadi tidak harus pingsan. Tiba-tiba sulit dibangunkan, responnya berkurang, ini perlu ke UGD. Oh gitu. Iya, semua itu adalah mengarah ke tanda perdarahan atau terjadi sesuatu di jaringan otak setelah trauma kepala. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu yang mungkin bisa dihadapi teman-teman di rumah saat ada yang trauma kepala. Cukup bisa dibedakan berarti ya, maksudnya kita bisa ngelihat sendiri kayak, oh ini harus ke UGD nih. Soalnya tanda-tandanya emang udah ekstrim bisa dibilangnya kondisinya. Iya benar, yang sederhana sih seperti itu, yang sering kali ya. Iya benar. Nyeri kepala dan aktivitas di depan gadget atau komputer. Nah itu ada pemicu nyeri dari situ juga ya? Iya benar. Kenapa ini termasuk pertanyaan yang baik? Karena di musim pandemi saat ini 80% orang bekerja di depan gadget, entah bentuk komputer ataupun handphone. Jadi seringkali satu, dia menimbulkan nyeri kepala, terutama rasa tegang. Tegang itu bisa di frontal itu daerah ini, depan dahi, kemudian leher belakang dan tengkuk. Rasanya kaku, terikat berat, atau orang Bali bilang mesunan ya, kebayang nggak? Kayak ngangkat barang di atas kepala. Oh iya, oke. Itu berhubungan dengan kerja yang lama di depan gadget. Mau nggak mau kan beberapa teman-teman mungkin harus bekerja menggunakan komputer ya, selama musim seperti ini. Jadi nyeri kepala akan sering muncul bila tidak diselingi dengan relaksasi. Relaksasi itu maksudnya apa dok? Jadi dalam posisi duduk ada namanya gadget relaksasi. Jadi komputer base tanpa perlu berdiri di kursi, dia masih bisa relaksasi. Oh gitu? Iya, nanti bisa dicari ya. Jadi itu sebagai pencegahan, karena nyeri kepala akibat gadget itu seringkali keluhannya adalah leher belakang, di tengkuk, kemudian dahi depan, terikat berat. Oh, kayak orang bawa barang di atas kepalanya itu ya? Kayak diikat gitu. Kayak diikat. Kurang lebih seperti itu. Pernah ngalamin? Belum? Kalau aku ada pernah ngalamin, nggak tahu nih mending dibahas di belakang atau sekarang, nggak apa-apa ya? Sekarang boleh aja sekalian jalan. Jadi ini aku lagi berdiri
terus nunduk mau ngambil sesuatu di tasku di lantai kan. Itu tuh rasanya kayak kepala kayak mau pecah, kayak aliran darah tuh ngalir semua ke kepala sampai kayak rahang-rahang tuh sakit semua. Itu nggak tahu itu kenapa ya. Lokasinya dari mana? Leher juga terasa kayak berat gitu. Iya, kepalanya kayak jadi berat, kayak seolah-olah tuh darahnya kayak ngumpul semua di kepala, terus kayak mau pecah gitu rasanya. Iya, itu berlangsung lama. Tiap nunduk, tapi setelah misalnya tidur istirahat bangun nggak gitu lagi. Itu bisa bentukan tension ya kalau dari cerita ya. Oh, dari tension, berarti nanti kita bisa bahas di pemicu nyeri tension ya, atau tegang kepala. Boleh. Atau sekalian aja? Boleh. Tension ini jenis nyeri kepala primer. Jadi dia selain migrain ada tension, termasuk yang cukup sering dialami oleh teman-teman yang datang untuk periksa ya. Jadi nyeri itu paling khas dikeluhkan adalah seperti berat, kemeng, kemudian rasanya penuh, terikat. Itu jenis-jenis nyerinya. Berlangsung bisa di seluruh kepala karena dia mengikat ya rasanya. Kemudian tegang di leher juga bisa. Jadi rasanya seperti kaku. Itu seringkali memang berhubungan dengan lelah bisa. Kemudian cahaya, jadi silau bisa. Oh, oke. Beberapa pasien yang memiliki mata minus tanpa koreksi kacamata yang baik juga bisa. Artinya koreksi tidak baik itu mata minus berapa, dia tidak menggunakan kaca. Jadi kan otot mata overuse ya, karena tidak dibantu koreksi oleh kacamata. Nah itu tipe nyeri kepala yang tension. Oh iya. Oke, itu tension itu tegang kepala ya? Tegang bener. Tension tipe. Tension. Nyeri kepala tegang ya mungkin. Nyeri kepala tegang. Oke. Mau mulai baca lagi? Oke, boleh. Oke. Geksrita. Sorry dok. Sore dokter, sorry. Sorry dokter. Iya, dok, saya mau tanya. Saya hampir setiap hari sakit kepala dan selalu sakitnya sampai ke mata. Dan sakitnya itu pun luar biasa yang saya rasain, dok. Kira-kira penyebabnya apa ya, dok? Kalau dari lokasinya seperti yang kita cerita tadi ya. Jadi tegang, terikat, dia bisa hingga mata. Jadi di daerah sini dirasakan tegang. Di atas mata ya? Di alis, area alis itu? Di atasnya, di sini. Di atasnya alis. Sering sampai di sini, di sampingnya. Iya, benar. Memang sangat terpengaruh oleh aktivitas. Mau tidak mau juga rasa cemas. Iya. Selain itu, kurangnya relaksasi juga sangat berpengaruh. Bila pasien benar-benar sangat intens, sangat sering sekali berulang nyeri kepala seperti ini, memang kita sarankan untuk memastikan apakah ada gangguan mata atau tidak. Gangguan mata ya? Minus, yang perlu terkoreksi maksudnya. Oh gitu. Iya. Jadi larinya ke gangguan mata minus mungkin ya? Untuk memastikan bila keluhannya sangat sering berulang. Iya. Kita juga sarankan untuk pasien yang menggunakan kaca, walaupun tanpa keluhan, tolong dicek apakah kacamata masih cocok tidak. Oh iya, biasanya 6 bulan sekali ya? Iya benar. Karena walaupun tanpa keluhan, tanpa keluhan mata ya, bisa lari ke keluhan kepala. Oke. Iya. Oke, sekarang pengen nyambung lagi nih ke tanda waspada nyeri kepala di rumah. Iya. Tanda waspada nyeri inilah yang kita harapkan teman-teman tahu ya, seperti tadi yang kita cerita. Apa sih tanda bahaya nyeri yang harus segera ke UGD? Yang mana aja yang bisa kita coba obat dulu, observasi. Mungkin sama seperti kapan harus CT scan kepala ya. Nyeri yang sangat berat, disertai muntah tanpa mual, yang tadi saya ulang lagi ya, kelemahan separuh tubuh, kemudian disertai kejang, atau penurunan kesadaran yang tidak harus pingsan. Artinya respon berkurang dibanding sebelum nyeri muncul. Kemudian nyeri yang disertai saat bercermin, dokter wajah saya tidak simetris. Iya, itu hal-hal yang gampang dicek ya saat nyeri kepala ya. Dan yang terakhir, bila memang nyeri kepala berat, sudah dengan dosis obat yang anti nyeri yang baik,
nyeri masih dirasakan, memang kita sarankan untuk memastikan kondisi. Sebaiknya memang bertemu langsung dokter. Oh, oke. Itu untuk menenangkan juga ya, Mm-mm. memastikan kondisinya. Oke. Terima kasih banyak dokter. Oh ya, jadi sudah cukup membantu Oke. jawabannya. Iya, semoga membantu. Semoga membantu ya. Nah, sekarang kita masuk ke migrain. Iya, Migrain itu apa dok? migrain itu adalah nyeri kepala sebelah, Mm-mm. kita sebut unilateral. Unilateral. Iya, unilateral itu artinya hanya sebelah, Mm-mm. kemudian dia berdenyut. Nyut Benar. gitu ya. Kita bisa bedakan ya rasa terikat dan berdenyut ya. Mm-mm. Jadi unilateral berdenyut dia bisa berlangsung dari 3 jam sampai 72 jam bila tidak ditangani dengan baik. Iya. Dan seringkali ada pencetusnya. Oke. Setiap pasien berbeda seperti tadi, ada keju, ada coklat sebagai pencetus, MSG, micin. Kadang pasien kita tanya MSG atau micin kurang menjawabnya kurang baik ya. Mungkin bisa diganti dengan suka beli bakso di luar nggak? Itu juga sering. Karena itu kan kandungannya kita tidak tahu ya, terutama si micin. Kemudian kondisi lain, saya pernah ketemu pasien yang setiap kita obat sudah baik, semua pencetus yang mungkin sudah dihindari, tapi nyeri masih muncul, migrain. Jadi dia khas di sisi depan, berdenyut dan hanya sebelah. Ternyata dia kipas angin. Kipas angin? Ya, jadi setiap dia kerja, duduk di depan kipas angin, selalu migrainnya kumat. Itu juga ada. Kok bisa gitu ya? Karena itulah disebut primer, karena penyebab pasti kan kita nggak tahu, cuman ada pencetus Oh gitu. Jadi pemicu nyerinya itu ya, macam-macam pencetusnya ya. Benar. Dan yang murni migrain, yang benar-benar murni adalah migrain, adalah sisi nyeri kepalanya tidak berpindah. Beberapa penelitian mendapatkan memang yang murni migrain, sisi nyeri kepala tidak bisa berpindah. Jadi hari ini kanan, bila nanti muncul akan kanan lagi. Oh gitu ya. Biasanya seperti itu umumnya. Iya. Jadi nggak mungkin, aduh migrain di kanan nih, terus bulan depan migrainnya di kiri. Itu jarang ya dok? Itu sangat jarang terjadi bila yang murni migrain. Tapi kadang migrain bisa terkombinasi. Jadi dia migrain dan juga tension. Jadi dua-duanya langsung gitu. Dirasakan, itu yang susah. Aduh, itu juga sakit banget pasti rasanya. Iya benar. Apalagi kalau karena nyeri adalah sensasi nyeri berdasarkan pengalaman sebelumnya, bila anti nyeri tidak baik, itu akan menjadi trauma sendiri untuk pasien. Saat nyeri muncul, dia bisa merasakan lebih berat. Jadi tergantung ambang nyeri pasien juga ya. Seperti itu. Pencegahan migrainnya berarti gimana dok? Untuk pencegahan migrain, kita bagi dua, jadi dengan obat dan tanpa obat. Tanpa obat tentunya dengan menghindari pencetus. Berapa pasien yang sudah sering berulang migrainnya, dia akan tahu, dokter saya muncul karena ini. Itu kita hindari untuk mencegah berulang. Ada juga yang tanpa obat, contohnya adalah dengan akupuntur ya. Itu masuk ke pencegahan. Oh bisa ya. Tapi bukan abortif. Abortif itu artinya saat nyeri sangat berat tetap harus minum obat. Oh gitu. Iya. Jadi saat nyeri muncul itu memang terutama adalah harus minum obat. Untuk pasien yang migrain yang dengan obat itu ada kriterianya Ardan. Jadi pasien yang sangat sering muncul nyeri kepalanya, migrainnya, atau yang sudah mengganggu aktivitas, kita sarankan pakai obat untuk mencegah. Untuk mencegah. Iya benar. Jadi dia harus rutin 3 bulan minimal, serangannya berkurang atau beratnya nyeri berkurang. Terutama yang mengganggu aktivitas ya. Iya. Jadi inget sih pernah punya teman itu dia migrainnya tahunan. Itu mungkin ya kayak gitu ya berarti ya. Iya, kadang sampai dia lupa rasanya nggak nyeri seperti apa. Iya loh, aduh kasihan banget. Itu dia cuma nggak migrain kalau lagi main musik katanya. Itu sudah perlu profilaksis. Apa itu? Profilaksis itu pencegahan. Oh pencegahan. Saat seseorang nyeri,
Mm-mm. nyeri kepala yang bisa mengganggu, sudah ganggu aktivitasnya dia, Mm. kita yang akan sarankan untuk sebaiknya minum obat sebagai pencegahan. Jangan sampai aktivitas sehari-hari terganggu. Benar. Vertigo itu berarti masuknya tadi ke pusing ya? Ini soalnya pengen ngebahas vertigo tapi tadi bener ya udah masuk ke pusing ya? Vertigo itu di luar sefalgia ya. Mm-mm. Vertigo itu yang tadi yang kita cerita, Mm-mm. tanpa nyeri, Mm-mm. tapi duduk nih, Mm-mm. melihat temboknya berputar terhadap diri kita. Mm-mm. Atau saat duduk, kita melihat temboknya goyang nih, kayak kita lagi di perahu. Mm-mm. Iya, seperti itu. Jadi ingat mama saya vertigo. Iya, itu banyak itu. Kasian. Setiap vertigo tuh pasti langsung pegangan gitu. Aduh Benar-benar. mama vertigo. Emang rasanya kayak apa, Mang? Kayak muter katanya gitu. Iya, benar. Bener ya kayak gitu ya? Beliau nggak akan berani buka mata kan? Iya, pasti merem. Iya, Langsung merem. iya benar. Setiap perubahan posisi kepala pun akan muncul. Oh gitu. Iya, sedikit tentang vertigo ya. Iya benar. Penanganan nyeri berarti gimana, Dok? Penanganan nyeri kita bagi dua. Mm-mm. Saat nyeri itu muncul, kita sebut simptomatis atau abortif. Mm-mm. Jadi saat nyeri muncul, kita obati dengan anti nyeri. Minum obatnya berarti ya? Benar. Minum obat, minimal kita selalu punya cadangan obat kan di rumah ya. Minimal kita punya paracetamol. Paracetamol kita dapat gunakan sebagai anti nyeri dengan penyesuaian dosis dengan berat badan. Ya, itu obat yang paling mungkin ada di rumah mungkin Ardan ya untuk saat ini ya. Kemudian yang kedua adalah penanganan dengan saat nyeri tidak muncul. Kita sebut profilaksis atau pencegahan. Gimana mencegah biar nyeri kepala tidak muncul? Misalnya migrain, bila memang sensitif atau pencetus adalah makanan tertentu, kita sarankan pasien ingatkan kembali, ini harus dihindari. Gitu. Mungkin yang lainnya adalah dengan relaksasi. Seperti harus bekerja di depan gadget, walaupun belum ada keluhan, disarankan 15-20 menit sekali kita lakukan relaksasi. Relaksasi itu yang kayak gerakan-gerakan kayak senam di kursi itu bukan sih? Iya benar. Iya. Leher digerakkan, lengan, itu untuk mencegah si nyerinya muncul. Selain dengan relaksasi, akupuntur bisa. Itu baik untuk profilaksis migrain. Tapi bukan saat migrain muncul ya. Oh, nggak membantu ya justru. Ya benar. Jadi pencegahan dan terapi saat nyeri kan kita bedakan. Itu contohnya. Kalau pijat gimana? Kalau pijat sebenarnya yang kita khawatirkan kalau pijat sendiri biasanya si pasien atau kita sendiri kan tahu penekanan mana sih yang kita kuat menahan. Benar ya? Jadi kalau kita gerakkan pijat sendiri itu bagus. Tapi kalau ke tukang pijat yang kita khawatirkan kadang diurutnya terlalu keras. Kadang itu bisa menyebabkan nyeri bertambah berat. Oh, oke. Jadi seringkali kita sarankan untuk sendiri aja. Atau misalnya nih tension, ini tegang. Kita minta pasien untuk siapkan botol berisi air hangat, kita tempel. Itu termasuk untuk mencegah dia menjadi lebih berat. Membantu ya itu ya. Ya, jadi dengan hangat, tengkuk leher yang kaku akan menjadi relaksasi. Jadi dia mencegah nyerinya hingga ke seluruh kepala. Kemudian itu sih relaksasi pijat. Salon pas pernah? Oh iya, salon pas. Iya, itu ada koyo gitu kan? Benar. Itu kandungannya namanya capsaicin. Itu bisa anti nyeri juga dan relaksasi. Ngaruh berarti ya. Selama tidak ada iritasi kulit. Oh iya betul. Benar. Soalnya kan dia panas ya. Benar. Karena itu bagi pasien yang baru mencoba kita sarankan yang biasa aja. Kan ada yang cabe ya. Iya, cabe benar. Dan kalau sudah iritasi tolong hentikan. Berarti memang sensitif, jangan gitu. Kalau apa? Asam mefenamat ya? Ya. Itu gimana? Asam mefenamat adalah anti nyeri. Dia kandungannya berbeda dari paracetamol tapi bisa digunakan sebagai anti nyeri. Bisa jadi ya? Bisa. Kayak pengalaman ya? Iya, ini lebih ke ini sih kalau lagi menstruasi. Oke, seperti itu banyak yang nanya juga Ardan. Oh iya? Lebih banyak nggak sih pada wanita dan apa sih hubungannya dengan haid? Itu juga Nah, banyak. coba ayo kita bahas sekarang gimana. Oke. Kalau untuk nyeri,
Benar lebih banyak pada wanita Hmm? karena nyeri kepala berhubungan dengan hormon. Oh gitu. Iya, saat Mm-mm. kita lagi haid, Mm-mm. jadi kan akan ada perubahan hormon ketidakseimbangan. Mm-mm. Itu dapat memunculkan nyeri kepala. Hmm. Dan haid itu menimbulkan radang juga. Mm-mm. Dengan asam fenamat dia akan membaik. Oh Gitu. gitu. Ada juga namanya Ardan menstrual migraine. Oh ada. Ada. Jadi Jadi bukan itu PMS aja ya. jadi itu bisa terjadi sebelum haid, saat haid dan setelah haid. Mm-mm. Biasanya udah pinter, udah tahu anti nyerinya sendiri biasanya. Iya. Udah kayak punya apa ya, favoritnya. Oke, yang mana sih saya cocok Iya. gitu. Setiap pasien memang beda-beda sih. Mm-mm. Sensitif terhadap obatnya juga berbeda. Dan itu biasanya nggak diminum terus-terusan sih, cuma kayak hari kedua biasanya. Iya. Terus hari ketiga udah santai, Iya, keempat bener. santai. Beberapa pasien juga yang rutin haid, Mm-mm. 2 hari sebelum tanggal haidnya dia konsumsi obat. Oh dia udah tahu ya soalnya. Udah mulai nyeri kan? Udah mulai nyeri. Sekali cukup dok sampai haid selesai. Hmm. Gitu. Iya. Oh jadi migrain itu dipengaruhi sama hormon juga ya kalau di Bener. perempuan ya. Benar. Oke. Dan yang pakai beberapa pasien seringkali nyerinya berat. Mm-mm. Sudah MRI, sudah CT scan hasilnya normal. Ternyata dia menggunakan KB hormonal. Oh. Yang itu kalau kondisi case yang seperti itu bisa kita sarankan perubahan KB dengan yang alat atau IUD Mm-mm. yang tanpa hormonal biasanya. Mm-mm. Karena kemungkinan ada ketidakseimbangan hormon yang menyebabkan nyeri itu muncul. Oh, oke. Sekarang apakah Sapa dulu mungkin ya. iya ada sapa banyak. dulu. Dokter Ayu bikin teduh je. Iya, Iya loh, suaranya enak banget loh, empuk. kasur ya. Kasur. Di atas ada lagi nggak pertanyaan? Belum ya? Belum? Oke, kalau gitu kita masuk ke kafein. Kafein. Heeh. Iya. Mitos atau fakta nih? Kafein sebagai penanganan nyeri. Oke. Hmm. Banyak ya biasanya sakit kepala belum dapat kopi. Iya, pagi-pagi biasanya. Pagi-pagi ya sebelum biasanya. ngantor. Iya. Jadi si kafein ini mempengaruhi zat dalam tubuh yang kita sebut adenosin. Hmm. Dia berhubungan dengan relaksasi. Hmm. Jadi kafein menyamankan dengan relaksasi. Hmm. Apakah bisa di semua orang nggak dok? Nggak bisa. Ada beberapa pasien yang sensitif terhadap kafein. Hmm. Contohnya apa dok? Jadi berdebar. Beberapa pasien juga selain berdebar dia diare. Oh iya. Karena kan sensitif ya terhadap kafein. Jadi kafein bisa digunakan sebagai anti nyeri, cuman kita kembalikan ke kondisi tiap pasien. Jadi kita nggak bisa pukul rata sama ya semua pasien. Tapi memang benar ada efek relaksasi yang dimunculkan dari si kafein tersebut. Asal jangan berlebihan mungkin. Benar. Dan beberapa pasien juga asam lambung meningkat dengan kafein ya. Iya. Jadi kalau memang ingin konsumsi kopi, kita sarankan saat perut tidak kosong. Itu salah satu pencegahan yang asam lambung. Okay. Tapi kalau misalnya minum kopi dan berdebar, itu palpitasi, itu efek si kafein juga. Berarti memang dia sebaiknya tidak menggunakan kafein sebagai anti nyeri. Oh, oke. Iya. Walaupun biasanya kita resepkan kafein bersamaan anti nyeri lain ya. Biasanya kita tetap utamakan anti nyeri yang tanpa kafein dan kembalikan ke kondisi tiap pasien. Iya. Iya. Kurang lebih seperti itu. Saya sebenarnya senang kopi ya. Tapi itu lambungnya nggak kuat. Iya. Jadi jangan mendingan ya. Lebih baik jangan daripada sakit yang lain. Iya, daripada sakit yang lain ya. Padahal nyium baunya juga udah aduh enak banget gitu. Tapi kadang sedikit dan tidak terlalu kental juga bisa bantu kok. Oh iya ya. Iya, dan terutama sih jangan perut kosong ya. Karena cukup keras kopi dan tergantung kopinya juga ya kayaknya ya. Iya benar. Yang terlalu kental juga nggak begitu baik untuk kita. Iya, waktu itu pernah minum espresso. Wow. Terus langsung masuk UGD. Ke lambungnya kena. Iya, itu kembung perih yang benar-benar tidak nyaman untuk yang sensitif lambung. Iya, terus habis itu langsung trauma. Dengar suara Dokter Ayu, migrain saya hilang. Makasih Surma, rasa Nilam, panggilannya Nilam. Oh iya teman juga berarti. Iya. Oke. Iya loh, suaranya enak banget loh.
Mungkin karena mic-nya ya. Wah iya mungkin. Iya. Mau gantiin saya jadi host. Aduh jangan. Oke. Cocok loh jadi host. Terus mitos atau fakta hanya wanita yang mengalami migrain? Hanya wanita? Mitos ya. Mitos ya. Iya. Karena kan setiap orang berbeda ya, tergantung pencetus, tapi memang dominan pada wanita. Dengan faktor resiko dia tidak stabil di hormon, dia punya period bulanan, seperti itu. Berarti mitos. Mitos. Betul. Nah ini loh, kalau misalnya kita di rumah nyeri kepala, berarti penanganan utamanya tuh apa ya? Saat nyeri kepala muncul, minimal tahu tanda bahayanya. Tanda bahaya yang tadi ya. Bila sudah ada tanda bahayanya, segeralah berobat ke UGD. Kita tidak sarankan menunggu poli buka ya. Kadang karena terjadi di tengah malam. Mintalah bantuan ke pusat kesehatan terdekat. Jadi ada puskesmas yang buka 24 jam, ada dokter praktek atau ke UGD. Namun bila sudah tahu tanda bahaya dan tidak ada tanda bahaya, kita sarankan pemberian anti nyeri sendiri di rumah. Minimal paracetamol ya. Yang tadi kita bahas Iya, ya. benar. Boleh dibocorin dosis deh ya, nggak apa-apa Boleh, ya. boleh. Jadi paracetamol untuk berat badan dewasa kita gunakan sebagai anti nyeri di dosis 15 sampai 20 mg per kilogram berat badan. Contoh nih, dan beratnya berapa? Aduh. 50 deh, 50 ya. Amin. Jadi 50 kita kali 15. Itu kurang lebih berapa tuh? 75 ya? Ya. Ya, jadi 750. Jadi minumlah misal Panadol ya. Kita nggak disponsorin sih, cuman yang sering itu soalnya. Misalnya Panadol 500, kita minum 1,5 berarti di rumah. Dengan jeda setiap 4 sampai 6 jam. Itu dosis terendah 15 mg. Kalau belum hilang berarti 4 jam berikutnya boleh hingga 20 mg. Dikali 20 itu. Iya, jadi 1000 ya, 2 butir. 2 tablet ya. Iya. Itu Gitu. masih nggak apa-apa ya berarti ya? Iya, tapi tidak dalam periode yang lama dan rutin ya. Tadi ada pertanyaan kayaknya, gimana anti nyeri dalam waktu lama? Iya, yang tadi. Setiap obat, jadi setiap obat digunakan oleh tubuh. Sisa obat yang, ini bahasa awamnya ya, kurang lebih seperti itu di metabolisme. Sisa metabolisme akan keluar baik di hati ataupun ginjal. Paracetamol contohnya akan bisa mempengaruhi fungsi hati dalam jangka waktu yang panjang di luar pengawasan dokter. Oh gitu. Kebayang ya maksudnya Iya. ya. Jadi memang untuk anti nyeri penanganan awal biasanya pasien sudah bisa di rumah dengan paracetamol. Tapi bila nyeri menetap, tetap kita kembalikan. Tolong bertemu dokter langsung. Jadi minimal bisa lebih tenang, memastikan kondisi. Oke. Gitu. Ini ada cerita lagi dok. Iya. Cerita pengalaman pribadi. Jadi saudara saya itu punya ibu. Tiap hari nyeri kepala. Terus tiap hari minum asam mefenamat. Terus beliau meninggal. Dan itu katanya sih karena terlalu banyak mengkonsumsi asam mefenamat karena setiap hari itu benar kayak gitu nggak sih dok? Maksudnya itu soalnya kan kita dengernya dari kabar-kabar keluarga jadi nggak yang dari dokter langsung. Iya, mungkin kalau dari cerita yang itu mungkin kita bisa ambil beberapa kemungkinan karena kita nggak tahu pasti adanya. Asam mefenamat itu bisa meningkatkan asam lambung. Jadi dominan nih anti nyeri yang kita sebut NSAID berpengaruh terhadap lambung. Dalam kondisi jangka waktu yang lama itu bisa menyebabkan gastric ulcer. Jadi lambungnya sangat terpengaruh. Contohnya apa dok yang bisa menyebabkan kematian? Pertanyaannya jadi kayak gitu ya. Contohnya sudah muntah darah warna hitam. Jadi darah yang berwarna hitam itu salah satu tanda bahwa lambungnya sudah tidak sehat. Kenapa gitu dok? Karena darah itu sudah bercampur dengan asam lambung. Karena gitu. itulah warnanya hitam karena itu ya. Ya, jadi anti nyeri di luar pengawasan dokter, terutama yang kandungannya NSAID, sangat berpengaruh terhadap lambung. Apalagi usia tua yang pertahanannya sudah lebih rendah ya dari kita. Artinya kemampuannya melawan sakit, kemudian asam lambung dan lain. Gitu. Kemungkinan lain nih, karena beliau usia tua, nyeri kepalanya kenapa ya dok?
bisa tensi atau tekanan darah yang tidak terkontrol dengan baik. Mm-mm. Salah satu tanda tekanan darah yang meningkat tinggi itu adalah nyeri kepala. Karena itulah nyeri kepala yang berlangsung cukup lama, intens, sering, kita selalu anjurkan untuk bertemu langsung dengan dokter. Iya. Iya. Mungkin saat itu kondisinya nggak sempet mungkin ya Iya, memeriksakan, bener. terus jadinya mikirnya udah deh ada obat, Iya. jadi kayak rutin gitu diminumnya. Benar, mungkin membaik sebentar ya. Mm-mm. Jadi nyaman dengan obat, Mm-mm. dilanjutkan lagi, seperti itu. Mm-mm. Betul. Wih, ada yang ngirimin saya panda, Ardan. Oh iya, Anan. panda dan macam-macam itu, apa lagi? Ada rakun. Ada rakun juga. Iya, ada rakun Hai juga. Ananta, makasih. Udah inside joke nih. Oke. Oke, kita mulai lagi nih dari soal CT scan. Ya, Kapan CT scan diperlukan pada nyeri kepala? jadi gini, CT scan itu bertujuan untuk CT scan kepala ya. CT scan kepala itu bertujuan untuk memperlihatkan kondisi di dalam kepala atau intrakranial. Apa sih dok kondisi di dalam kepala yang bisa menyebabkan nyeri kepala? 1, tumor otak. Kedua, pecah pembuluh darah otak. Ketiga, ya ada massa di otak yang tidak hanya berupa tumor. Itu bisa menyebabkan nyeri kepala muncul. Jadi saat ada sesuatu di dalam otak, biasanya nyeri kepala itu akan disertai oleh kondisi-kondisi lainnya. Contoh nih, beberapa pasien tumor nyeri kepalanya memang dominan di pagi hari, subuh saat bangun. Oke. Iya, itu salah satu tanda dia harus waspada. Kemudian yang kedua, beberapa pasien tumor itu terbayang ya Ardan dari kecil membesar. Jadi dia tentunya tidak langsung besar. Dari kecil inilah dia mulai nyeri kepala, semakin lama seiring bertambahnya tumor, nyeri semakin memberat. Disertai nyeri ini dengan kondisi bahaya yang tadi kita cerita. Mulai nyeri kepala, tumor semakin besar, separuh tubuh mulai lemas, wajah mulai tidak simetris, berjalan mulai miring, itu salah satu juga. Oke. Iya, disertai nyeri kepala, kemudian nyeri yang semakin lama semakin memberat tanpa perbaikan dengan obat yang biasanya dia minum. Ini memang udah sebaiknya untuk minta bantuan dan memastikan kondisi kepala seperti itu. Kalau wajah asimetris itu saya pikir cuma di stroke aja loh, enggak ya? Nah, dia bisa pada kondisi lain di dalam kejadian di dalam kepala atau intrakranial atau di jaringan otak. Jadi tidak hanya stroke, bisa tumor, bisa abses dan kondisi lainnya. Tapi itu berhubungan dengan intrakranial di dalam jaringan otak. Oke, berarti sahabat SMC nggak perlu langsung panik untuk segera CT scan kalau misalnya nyeri. Ternyata ada tanda-tandanya ya, kapan harus CT scan gitu. Iya. Seperti yang tadi sudah dijelaskan. Nah, ada pertanyaan lagi nih dari Isma Shoptop. Apa vertigo bisa sembuh total? Vertigo sebenarnya di luar sefalgia ya Ardan, tapi nggak apa-apa. Kita bahas dikit ya. Bahas dikit, nyerempet dikit. Jadi vertigo ini adalah sensasi berputar. Jadi melihat lingkungan berputar terhadap kita atau kita yang tampak terasa berputar terhadap lingkungan. Vertigo ini banyak sekali penyebabnya. Karena ini rasa berputar, tentunya berarti gangguannya dari organ keseimbangan ya. Beberapa saraf keseimbangan juga ada di dalam telinga. Iya. Misalnya bila ada gangguan pendengaran, telinga mendenging, berarti kita harus pastikan kondisi telinga. Jadi vertigo itu seperti lingkaran bola yang luas. Di dalamnya ada beberapa bagian penyebab. Vertigo sendiri bila karena gangguan keseimbangan karena saraf telinga itu bisa sembuh. Tentunya dengan penanganan yang baik. Kemudian namun vertigo sendiri juga ada yang berhubungan dengan proses di dalam kepala. Misalnya stroke-nya di lokasi tempat pengaturan keseimbangan tubuh. Kita sebut cerebellum ya. Jadi posisi di belakang. Kalau teman-teman masyarakat yang lain mungkin taunya otak kecil belakang. Iya. Itu kan belakang. itu
fungsinya sebagai pengatur keseimbangan. Mm-mm. Bila terjadi stroke di situ bisa memunculkan vertigo. Jadi jawaban untuk vertigo bisa sembuh total tidak. Yang terpenting adalah memastikan penyebabnya apa. Penyebabnya apa ya? Iya. Bila karena stroke, tentunya stroke yang harus diobati. Mm-mm. Iya, kurang lebih seperti itu gambarannya ya. Jadi dia sebenarnya cuma efek dari penyebab ya? Apa sih akibat Gejala yang gejala yang muncul muncul? dengan beberapa dan penyebabnya berbeda-beda. Mm-mm. Itu cuma salah satu gejala kecilnya aja. Mm-mm. Karena itulah perlu diperiksakan, dipastikan. Iya, coba kalau gitu bisa tanya-tanya langsung mungkin ke Oke. dokter ya. Ya, boleh-boleh. Nah, ini operator kita sudah menunjuk-nunjuk waktu. Iya. Waktunya ternyata tinggal 5 menit lagi. Oke, kalau gitu kita tutup aja ya dok ya. Iya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi boleh tanya kemana nih dok? Langsung ke IG Klinik SMC aja. Boleh, siap. Nanti bisa ya. dijawab ya. Bisa Oke. dibantu di situ ya. Iya. Ada sepatah kata, 2 patah kata kah untuk pesan terakhir untuk Iya. sahabat SMC? Sekali lagi terima kasih kesempatannya. Sama-sama. Kita di sini sih berharap bisa berbagi ya, berbagi ilmu minimal, mengetahui nyeri kepala mana sih yang berbahaya untuk teman-teman waspadai di rumah. Jadi tidak perlu cemas saat nyeri kepala muncul. Minimal kita bisa tahu yang mana yang berbahaya, yang mana tanda waspada, dan mana yang bisa diberikan obat penanganan awal dan diobservasi. Ya, sekali lagi semoga bisa membantu. Bila Sangat ada membantu. pertanyaan nanti kita bisa bahas di IG juga bisa ya. Bahas di IG juga bisa, atau kalau mau appointment langsung bisa lewat WhatsApp-nya Ya, benar. Klinik SMC ya. Iya, benar. WhatsApp-nya itu ini loh, fast response banget. Iya, benar sekali. Bener. Via WA bisa, SMS bisa, bisa dibantu meminimalkan untuk bertemu terlalu banyak orang dan menunggu lama ya. Iya, benar. Oke. Terima kasih banyak nih Dokter Ayu sudah Sama-sama. berkenan hadir di acara Ngobrol Sehat Klinik SMC. Tentunya sahabat SMC udah dapat banyak pengetahuan ya, dan terima kasih banget udah nonton dari awal sampai akhir dan melayangkan pertanyaan-pertanyaan. Semoga jawabannya cukup membantu ya, dan kalau misalnya masih ada pertanyaan bisa lewat IG Klinik SMC. Nah, simak terus Ngobrol Sehat Klinik SMC yang hadir seminggu sekali. Kami harus undur diri dulu. Terima kasih sahabat SMC. Sampai jumpa. Sampai jumpa.